Fernando. Kusnul. Pelanggaran terjadi. Kembali lagi bagaimana Kusnul Yuli tadi mencoba melakukan sebuah gerakan untuk melewati para pemain dari Persela Lamongan. Dan yang lambat adalah Tommy Rifka. Sebuah blok dari Tommy. Ya, data yang lambat. Bagaimana Jimmy Suparno bertabrakan dengan Ronald Fagundes. Kreativitas pemain tengah dari tim Persik Kediri kita ketahui banyak dari bantuan dari lini-lini kedua bagi tim Persik Kediri. Ya, pelanggaran kali ini terjadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Persela Lamongan. Bagaimana seorang Mahyadi Panggabean berusaha melakukan sebuah penetrasi dihentikan oleh Ucok Batubara. Ya, cukup jelas terlihat bagaimana tadi pergerakan dari Mahyadi dipotong oleh Ucok Batubara. Sedikit terlambat Ucok Batubara. Saat ini dalam laga mereka yang ke-11 di Jarum Indonesia Super League. Kita lihat bagaimana Danilo Fernando. Oh, diambil secara paksa bolanya oleh Marcio Souza. Ya, memang ini tentu saja merupakan di barisan depan ketika tadi Souza atau Andik mendapatkan kesempatan, namun pada saat untuk menyelesaikan serangan atau sentuhan akhir ternyata tidak ada bantuan dari lini kedua Persela Lamongan. Ya, saya setuju sekali. Serangan counter attack yang cukup baik dilakukan oleh anak-anak Persela, tapi hanya sayang sekali kurang dapat dimanfaatkan cukup sempurna oleh M. Andik. Mulai mampu menemukan bentuk permainannya sendiri, Bu. Kita lihat beberapa kali mereka mampu melakukan tekanan jantung pertahanan dari Persik Kediri. Dan memang dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan oleh sebuah tim adalah bagaimana mereka mampu keluar dari tekanan untuk kemudian menyelesaikan peluang. Minta rekan-rekannya untuk selalu waspada. Ya, pelanggaran terjadi terhadap Amsar Reza. Ya, kita lihat sebuah dorongan dari Sakti Sinaga. Kita tahu di 20 menit pertama Persik Kediri mengatur tempo dalam pertandingan pada malam hari ini. Tapi kita tahu dengan adanya serangan balik dan ini cukup membahayakan. Kita lihat posisi yang ideal bagi Marcio Souza. Kita tahu seorang Marcio Souza mempunyai akurasi yang sangat baik dalam melakukan tendangan bola-bola mati. Ya, berjarak hanya berapa meter dari kotak penalti. Sebuah kesukaan dari seorang Marcio Souza melakukan placing dari tendangan bebas. Ya, kita melihat bagaimana kecerdikan Souza pada saat kita lihat di sini bagaimana pada saat pemain Ronald Fagundes, masih Ronald Fagundes kita lihat. Sebuah pelanggaran terjadi dilakukan tadi oleh Alex Robinson terhadap Ronald Fagundes. Ya, kita lihat bagaimana Ronald Fagundes. Danilo Fernando. Masih Danilo Fernando. Gagal kita lihat Danilo Fernando. Kali ini bola. Wow! Sebuah pelanggaran dari Danilo Fernando cukup keras kita lihat. Iya, kartu saya kira kuning. pantas jika Danilo Fernando diganjar kartu kuning karena memang pelanggaran yang dia lakukan. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana dia tampaknya juga dengan sengaja mengambil kaki dari Robinson. Adanya juga kalau kita lihat ya, menurut catatan saya memang hampir di setiap pertandingan Danilo Fernando ini selalu mendapatkan kartu kuning, Bung. Dan saya kira ini juga merupakan sebuah kerugian. Ardiansyah musim lalu memperkuat Pelita Jaya Purwakarta. Tendangan bebas kali ini bagi Persik Kediri. Sebuah posisi yang sangat diminati oleh Ronald Fagundes. Di sebelah kiri pertahanan dari Persela Lamongan. Kiri, daerah penyerangan dari Persik Kediri. Demikian juga dengan Saktiawan Sinaga. Pun demikian dengan
Budi Sudarsono yang tampaknya pada malam hari ini cukup sulit untuk bisa melepaskan diri dari kawalan pemain-pemain. Sepak pojok, datar saja kita lihat berusaha melakukan scrimmage di depan kotak penalti atau depan gawang. Danilo Fernando kali ini. FX Januar. Ronald Fagundes. Umpan berikan kepada Agus Susanto. Hamka Hamzah berikan kembali kepada Agus Susanto. Pelanggaran dari Fabiano Beltrame. Menghentikan pergerakan Agus Susanto. Kartu kuning pertama bagi Persela Lamongan diberikan kepada Fabiano Beltrame. Dengan masuknya Agus Susanto membawa dampak sedikit positif. Bagi Persik tentunya harapan yang mereka inginkan adalah seperti itu. Berharap pada Agus Susanto. Ya, pelanggaran terhadap Danilo Fernando tadi. Danilo Fernando terlepas sepatu dari Danilo Fernando. Pemain juga pernah memperkuat Persebaya Surabaya dan juga Petrokimia Gresik. Iya, saya pikir cukup keras yang pelanggaran yang dilakukan oleh Zainal Arifin, Bu. Ya. Kita lihat bagaimana dia Terlambat sebenarnya dia melakukan tackling. Dia lebih condong untuk mengambil kaki dari Danilo Fernando karena bola sangat Masih pucuk batubara kali ini. Balik lagi kepada Zainal Arifin. Ya, kita lihat kali ini Zainal Arifin menerima pelanggaran dari Sakti Sinaga. Saya harap pemain-pemain Persik Kediri harus lebih... Lihat, pelanggaran tadi dilakukan oleh Jimmy Suparno. Ya, kita lihat sudah bersiap-siap melakukan sebuah shooting. Wawan Widiantoro. Kemenangannya. Kembali kali ini pelanggaran terjadi. Ya, kesempatan kembali diperoleh oleh Ronald Fagundes. Apakah kali ini dia mampu? Ya, kita lihat terjadi. Ya. Ya, ada sebuah gol terjadi. Dan kita lihat apa yang terjadi. Wow, ternyata sebuah pelanggaran dan juga sebuah offside telah terjadi terlebih dahulu. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Ya, ada pelanggaran tampaknya di sana. Atau memang sebelumnya telah terjadi offside, kita lihat. Yang pasti masih diselamatkan gawang dari seorang Khairul Huda. Saya pikir sudah terperangkap sebuah offset dari Wawan Widiantoro. Kita lihat Hamka Hamzah masih menerima perawatan dari tim medis. Sementara ini El Amania tidak henti-hentinya mereka menari untuk memberikan dukungan kepada Persela Lamongan yang memang tampil cukup baik. Zainal Arifin dan juga Hamka Hamzah. Kembali kali ini M. Yusuf. Masih M. Yusuf, kita lihat sebuah tendangan. Masih mengenai John Scarlett. Dihalau tadi oleh John Scarlett. Ya, wasit Mardi telah meniupkan peluit yang menandakan rekor kembali diraih oleh Persela Lamongan. Masing-masing mereka berhasil meraih poin penuh dan tidak terkalahkan di Stadion Surajaya setelah 2 gol dari Marcio Souza dan Diki Firasat membuat mereka unggul 2-0 atas Persik Kediri dan juga menjadi 450 menit bagi Khairul Huda. Gawangnya tidak ada yang bisa menjebol. Dan inilah dia akhir dari pertandingan derby Jawa Timur dari Stadion Surajaya Lamongan. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.